Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tauhid oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita lanjutkan kembali bab majaa fis sihr. Bab tentang sihir. Sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu definisi sihir yang dimaksud di dalam bab ini, yaitu kumpulan dari perbuatan setan, jin atau manusia, baik yang berupa jimat-jimat, jampi-jampi, ataupun permintaan tolong kepada setan-setan dari kalangan al-jin. Itu yang dimaksud dengan sihir dalam bab ini. Karena nanti akan ada pembahasan lain. Kata-kata sihir ini mirip dengan kata-kata mungkin di bahasa kita ada istilahnya dukun, ya, dukun yang merupakan tukang sihir, ada pula dukun pijet, ya, ini beda pembahasannya, ya. Ada sihir yang dalam bahasa Rasul inna minal bayani la sihra, ada pula retorika yang indah itu bisa menyihir orang. Ini bukan pembahasan kita. Yang kita bahas tadi, sihir dalam artian kumpulan dari perbuatan setan, jin maupun manusia yang berupa jimat-jimat, jampi-jampi, atau isti'anah bisyayatin minal jin, minta tolong kepada setan-setan dari kalangan al-jin. Itu yang dimaksud dalam bab ini. Dan kaitan bab ini dengan kitab At-Tauhid sangat jelas bahwasanya sihir merupakan salah satu pembatal tauhid. Sihir merupakan lawan dari at-tauhid karena sihir bagian daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, tidak mungkin orang itu menjadi tukang sihir melainkan harus berbuat syirik, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan dukun, ya, selain dukun pijet tadi. Ya, kecuali kalau dukun pijetnya pakai bantuan jin, beda lagi pembahasannya. Ya, yang kita maksud adalah
orang-orang yang mereka meminta bantuan dari al-jin, dan tidak mungkin jin-jin itu membantu dukun-dukun ataupun tukang sihir kecuali dengan imbalan mereka harus menjadi hambanya jin-jin tersebut, menjadi budak-budaknya jin tersebut, dan mereka harus tunduk kepada jin-jin tersebut, dan tentunya harus jatuh ke dalam berbagai macam kesyirikan dan kekufuran. Dan ini sesuatu yang sudah dimaklumi bahwasanya tukang sihir ataupun dukun yang sejati tidak mungkin menjadi tukang sihir dukun yang sejati kecuali dengan syarat melakukan perbuatan syirik kufur besar dengan berbagai macam bentuknya. Ada yang harus mereka membuang mushaf di dalam tempat-tempat yang kotor, naudzubillahi min dzalik, atau mereka harus menyembelih kambing, kerbau, sapi, ayam, kemudian dipersembahkan kepada jin-jinnya mereka. Intinya, sekali lagi, tidak mungkin orang itu menjadi dukun, tukang sihir, kecuali harus berbuat syirik, kufur besar, dan keluar dari al-Islam. Taib. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, sebagaimana biasanya, beliau menyebutkan dalam setiap bab dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya firman Allah, wa qaulillahi ta'ala. Firman Allah, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka ahli kitab telah meyakini, mengetahui bahwasanya barang siapa yang menukar Al-Quran dengan sihir, maka tidak ada bagiannya di akhirat kelak. Ayat ini dalam surat Al-Baqarah 102. Dan alangkah baiknya kalau kita baca ayatnya secara penuh, karena di situ ada poin-poin penting tentang hukum sihir. Allah berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan di masa kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, namun setan-setan itulah yang kafir karena mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Ya, dari sini kata para ulama, jelas Allah menvonis sihir itu kufur besar dan pelakunya kafir. Ya, walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihra. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Wa ma unzila alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Dan tidaklah diturunkan kepada dua malaikat di Babil, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Dan tidaklah mereka mengajarkan seorang pun sampai mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah ujian, maka jangan kufur, yaitu dengan mempelajari sihir tersebut. Kemudian kata Allah, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Dan mereka mempelajari dari keduanya sihir yang bisa mencerai-beraikan antara seseorang dengan istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan mereka tukang-tukang sihir tidak bisa mencelakakan seorang pun kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini seorang muslim muslimah tidak boleh takut dengan sihir atau tukang sihir, karena tidak ada yang bisa memadaratkan kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yata'allamuna ma yadur wa la yanfa'uhum.
mereka mempelajari apa yang memadaratkan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Kata para ulama, sihir semuanya madarrah, semuanya bermadarat, semuanya mendatangkan bahaya. Kalau sebagian maksiat terkadang ada manfaatnya, seperti minum khamar. Allah mengatakan ada manfaatnya, namun wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Namun kalau sihir dari awal sampai akhir semuanya madarrah. Wa yata'allamuna ma yadur wa la yanfa'uhum. Kemudian baru disebutkan tadi ayat yang kita baca yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka orang-orang al-Yahud, ahlul kitab. Karena ayat ini berkaitan dengan sebelumnya, berkaitan dengan ahlul kitab yang mereka mengetahui, orang Yahudi paham bahwasanya sihir itu haram. Makanya kata para ulama, semua para anbiya wa rusul mentahdzir, memperingatkan manusia dari bahaya sihir. Dalam semua ajaran para nabi disampaikan sihir itu haram. Makanya ahlul kitab mereka paham. Cuma sebagaimana biasanya ahlul kitab terutama al-Yahud, mereka tahu kebenaran namun mereka menyembunyikan kebenaran, mereka tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi, mereka paham, mereka yakin barang siapa yang menukar ayat-ayat Allah dengan sihir, tidak ada bagian sedikit pun di akhirat. Artinya di akhirat pasti akan mendapatkan azab yang pedih, azab yang kekal abadi. Apalagi kita sudah tahu semuanya, orang yang kafir, orang yang musyrik, ancamannya kekal dalam api neraka. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alal jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga, tempatnya adalah api neraka. Di antaranya tukang sihir dan yang melakukan sihir dan yang berbuat sihir tersebut. Bahkan Allah juga berkata, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tidaklah tukang sihir itu berbahagia selama-lamanya. Makanya antum jangan percaya kalau misalnya ada dukun yang senior atau dukun mereka bergelimangan dengan harta, mobil mewah, rumah yang megah, hati mereka tidak akan ada kebahagiaan karena mereka menjadi budaknya jin-jin tersebut. Sekali lagi, ini yang Allah firmankan, wala yuflihu sahir haitsu ata. Tukang sihir tidak akan pernah berbahagia. Bahkan kalau di Saudi Arabia, tukang sihir itu kayak DPO, dikejar kemana-mana saja mereka berada. Kalau ketangkap mereka bisa dihukum mati. Dan pernah dipraktekkan oleh mereka, ditunjukkan bagaimana ketika mereka berbuat sihir tersebut. Tiap malam di antara mereka harus mencambuk dirinya. Sebagai salah satu syarat jin mau menolong, membantu mereka. Sekali lagi, ini adalah kerjasama antara dukun, tukang sihir dengan jin. Jin tidak membantu sampai mereka menjadi budaknya jin. Apapun yang diperintahkan oleh jin harus mereka taat. Kalau tidak, mereka tidak akan mungkin mau bekerja sama. Intinya dukun, tukang sihir adalah budak-budaknya al-jin. Sekali lagi, meskipun mereka punya harta yang melimpah, kedudukan yang tinggi, hati mereka kosong dari kebahagiaan. Allah yang mengatakan demikian. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Na'udzubillah min dalik. Dan dari sini ada kewajiban al-bara. Kewajiban untuk kita berlepas diri, membenci perbuatan syirik mereka dan juga pelaku-pelakunya. Kalau kita sudah tahu, tukang sihir, dukun adalah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita mentokohkan mereka, memuliakan mereka, mengagungkan mereka.
karena Allah yang menghinakan mereka, karena Allah yang memberikan banyak kecaman kepada mereka. Harus ada al-bara. Kemudian ayat yang kedua, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan firman Allah, yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka yaitu ahlul kitab beriman kepada al-jibti wa taghut. Ya, sebetulnya ayat ini sudah kita lewati pada bab-bab sebelumnya. Namun diulang lagi di sini. Qala Umar al-jibtu as-sihr. Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab mentafsirkan arti al-jibt adalah as-sihr, perbuatan sihir. Wa taghut as-syaitan. Sedangkan taghut adalah as-syaitan. Kata para ulama, ada kaidah kalau al-jibtu itu berkaitan dengan perbuatan dan perkataan. Sihir atau perdukunan, jimat-jimat, jampi-jampi, itu makna al-jibt. Ya. Sedangkan at-taghut lebih ke arah pelakunya, al-a'yan. Meskipun dua-duanya intinya sama, yaitu bentuk penyimpangan dari at-tauhid. Mereka bahkan sampai ke derajat kufur syirik besar. Wa qala Jabir, berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, at-tawaghid kuhanun kana yanzil alaihimus syaitan. Taghut atau jamaknya at-tawaghid adalah dukun-dukun yang mana setan-setan dari kalangan jin itu membantu mereka. Maka sudah kita sampaikan tadi, kaidahnya itu sebetulnya ada MOU, perjanjian antara dukun, tukang sihir dengan setan-setan dari kalangan al-jin. Ya, itu sudah apa? Rahasia umum sejak zaman dahulu kala. Tidak mungkin tukang sihir bisa melakukan sihirnya kecuali dengan bantuan al-jin. Di antaranya tadi tidak mungkin bisa memudaratkan kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma tadi ada kerjasama antara setan jin dan setan dari kalangan manusia, yaitu dukun-dukun dan tukang sihir tadi. Kata Jabir bin Abdullah, taghut adalah dukun-dukun yang mereka dibantu oleh setan-setan dari kalangan al-jin. Fi kulli hayyin wahidun. Ya wallah alam, ini mungkin cerita tentang dahulu bangsa Arab di zaman jahiliyah, setiap kabilah itu punya dukun masing-masing. Ya, setiap kampung lah, kampung itu ada dukunnya masing-masing. Dan dukun tadi ada kerjasama dengan setan dari kalangan al-jin. Ya, sekali lagi ini adalah perbuatan setan, jin, dan manusia. Dan sudah disampaikan tadi, Allah menvonis mereka keluar dari Islam. Mereka bukan kaum muslimin, mereka murtad dari al-Islam. Kemudian dibawakan lagi riwayat dari, atau kalau tadi 2 ayat, sekarang hadis Rasulullah SAW tentang masalah haramnya as-sihir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhkanlah diri kalian dari 7 hal yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Para sahabat bertanya, apa 7 hal yang membinasakan itu? Kata Rasul, yang pertama asyirku billah. Syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah dalam ibadah. Berdoa kepada Nabi, berdoa kepada wali yang telah mati, atau berdoa kepada malaikat, berdoa kepada jin, atau tadi menyembelih ya hewan, entah sapi, kerbau, ataupun kambing, untuk dipersembahkan kepada jin atau kepada tempat-tempat keramat. Ya, ini adalah salah satu bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara yang kata Rasul yang membinasakan. Bukan hanya membinasakan individu, bahkan masyarakat. Ya, maka
Kaum muslimin harus menyadari akan hal ini. Salah satu yang membinasakan sebab munculnya bala malapetaka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik dalam artian di sini menyekutukan Allah dalam ibadah. Kemudian yang kedua kata Rasul wasihru, sihir. Meskipun kata para ulama sihir bagian dari syirik, namun ditegaskan lagi karena memang bahayanya sihir tersebut dan memang inilah yang wajib dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Sihir membinasakan individu bahkan masyarakat. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak. Membunuh apalagi orang mukmin ini hukumnya haram, bahkan kata para ulama tidak ada dosa yang ancamannya lebih dahsyat, lebih sangat luar biasa dibandingkan pembunuhan seorang mukmin. Selain syirik besar, kufur besar, dosa yang paling berbahaya pembunuhan terhadap orang mukmin. Sampai Allah pun berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adzaban 'azima." Kata Allah, barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, baginya neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya. Allah melaknatnya. Dan Allah menyediakan baginya azab yang dahsyat. Ya, tidak ada kata ulama dosa yang ancamannya seperti ini. Ya, maka ini adalah sesuatu yang harus betul-betul dipahami dan betul-betul dijiwai oleh setiap muslim. Apalagi kalau kita mendengar luar biasa di negeri kita pembunuhan tiap hari ada saja. Naudzubillah min dzalik. Padahal ini dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul SAW, illa bil haq, kecuali dengan al-haq. Ya, artinya apa? Kalau membunuh dengan hak boleh, seperti pemimpin kaum muslimin melaksanakan qisas. Orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja diqisas, dihukum mati. Maka itu adalah apa? Hak boleh. Ya, sesuai dengan sabda Rasul SAW, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda tsalas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab. Yang pertama apa? As-saibu zani, orang yang berzina kemudian dirajam kalau sudah menikah. Yang kedua apa? An-nafsu bin nafsi, ini kisos tadi. Yang membunuh orang mukmin dengan sengaja dikisos. Dan yang ketiga, at-tarik lidini, yang murtad dari al-Islam. Dan ini yang juga apa? Berlaku pada hukum orang yang melakukan sihir atau tukang sihir dan dukun. Kalau divonis oleh hakim di pengadilan jelas-jelas dia murtad dari Islam, maka hukumnya penggal lehernya. Sebagaimana sabda Rasul, man baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang merubah agamanya alias murtad, maka hukumannya bunuhlah, yaitu dibunuh oleh pemimpin kaum muslimin. Itu namanya illa bil haq. Wa aklur riba, dan yang membinasakan juga memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawali yaumaz zahf, dan mundur dari peperangan tanpa alasan yang syar'i. Wa qatful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita-wanita yang suci, yang baik, yang lalai berbuat kekejian. Ini 7 dosa yang kata Rasul al-mubiqat, yang membinasakan. Dan semuanya dosa besar, dan yang paling besar tadi syirik dan sihir. Bahkan ini yang mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Yang lainnya tidak sampai mengeluarkan dari al-Islam. Makanya para ulama ketika membahas 10 pembatal keislaman,
disebutkan dua hal ini. Syirik kepada Allah dan as-sihir dengan berbagai macam bentuknya. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, inti dari pembahasan hadis ini dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah untuk menjelaskan haramnya sihir dan sekaligus untuk mentahdzir kaum muslimin, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya sihir. Sihir ini termasuk al-mubiqat tadi, yang membinasakan fid dunya wal akhirah. Di dunia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di antara ancaman orang yang berbuat syirik, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Dan itu diantara kelakuan salah satu perbuatan tukang sihir. Ya, kata para ulama, semakin syirik, semakin kufur, semakin sakti mereka. Ya, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau ada orang yang bisa, misalnya berbuat hal-hal yang luar biasa, mungkin bisa terbang, mungkin bisa nggak mempan ditusuk sate. Tusuk apa? Tusuk pisau atau pedang dan seterusnya. Jangan dipercayai dulu sebagai wali Allah. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau engkau melihat orang bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, jangan taktarbihi, jangan tertipu dahulu sampai engkau lihat bagaimana perbuatannya, apakah mengikuti sunnah Rasul ataukah tidak. Ya, nggak pernah sholat, namun apa? Misalnya bisa sakti Mondragono, nggak mempan, ditembak misalnya. Yakini itu adalah perbuatan setan dari manusia dan al-jin. Ya, kalau namanya wali Allah pasti sholat. Ya, namanya wali Allah sebagaimana kata Allah sendiri, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman, yang bertauhid, yang beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik, tidak mengkeramatkan keris pohon atau kuburan keramat dan seterusnya. Itu ciri wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan bertakwa. Arti takwa melaksanakan perintah Allah. Di antara perintah Allah salat. Ya, kalau ada orang dikatakan wali enggak salat, ya, ini wali apa? Asyaiton, atau minimal wali murid lah sudah. Ya. Adapun wali Allah tidak sama sekali. Bahkan Rasul dalam Sahih Bukhari, dalam hadisul wali, dalam hadis wali tentang wali Allah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Barang siapa memusuhi wali-waliku, kata Allah, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Ada wali Allah, itu ada, kita yakini. Namun siapa wali Allah? Ini kata Rasul, Allah berfirman dalam hadits qudsi, wa ma taqarraba ilayya abadi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Ciri wali Allah apa? Melaksanakan yang wajib. Loh, kok ada orang gila dikatakan wali Allah? Kapan dia bisa melakukan apa? Kewajiban tersebut. Orang gila bisa salat enggak? Kok bisa orang gila dikatakan wali Allah? Syarat salat itu berakal. Syarat orang puasa berakal. Bagaimana orang gila dikatakan apa? Wali Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini keyakinan, ini persepsi, ini adalah pemahaman yang jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ayat Al-Quran tadi, hadis Rasul menjelaskan definisi kriteria sifat wali Allah. Nggak ada dalam hadis, dalam ayat wali Allah itu orang gila, nggak ada. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah membawakan riwayat wa an Jundab marfu'an, haddus sahir darbatun bisayfi, rawahu at-Tirmidzi wa qala as-sahih annahu mauquf. Meskipun Allah alam, Syekh Albani rahimahullah mendhaifkan hadis ini, yaitu ucapan sanksi bagi tukang sihir dihukum mati, dipenggal dengan pedang.
Ya, meskipun hadis ini tidak sahih, namun dari hadis yang lain Rasul mengatakan tadi, man baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang merubah agamanya alias murtad, maka bunuhlah. Yang menghukumi murtad, menghukumi ya orang itu keluar dari Islam, tadi hakim di pengadilan syariat, kemudian yang menghukum mati juga pemimpin kaum muslimin, bukan individu kaum muslimin. Ya, bukan takmir masjid, bukan yayasan, bukan ormas yang menghukum mati orang-orang tersebut pemimpin kaum muslimin atau yang diperintah oleh pemimpin kaum muslimin. Wa fi Sahih Bukhari an Bajala ibni Abdah qala, dalam Sahih Bukhari meskipun kata sebagian ulama sebetulnya memang asalnya riwayat Imam Bukhari, namun dalam redaksi ini bukan riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat yang lainnya. Dari Bajala ibni Abdah qala, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pernah menulis surat perintah kepada para pegawai beliau, anik dulu kulla sahirin wa sahira. Ini pemimpin kaum muslimin memberikan mandat perintah kepada bawahannya atau aparat yang berwenang untuk membunuh setiap tukang sihir yang laki maupun perempuan. Ini sekali lagi yang berhak adalah pemimpin kaum muslimin. Dan dari sini kita tahu bahwasanya dalam Islam tukang sihir, dukun itu dihinakan, direndahkan, bukan malah ditokohkan, bukan malah agung-agungkan. Dalam Islam mereka adalah manusia yang terhina. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya. Mereka lah sejelek-jelek makhluk. 6. Kemudian kata beliau, qala faqatalna salasa sawahir. Kemudian dikatakan kami pun membunuh, menghukum mati 3 tukang sihir. Itu tadi atas perintah Al-Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa sahha an Hafsah radhiyallahu anha annaha amrat bi qatli jariyatin laha saharatha. Demikian pula telah sahih dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau memerintahkan untuk membunuh seorang budak perempuan yang menyihir beliau. Tentunya sekali lagi tadi dengan perintah pemimpin kaum muslimin. Fakutilat, maka tukang sihir perempuan itu pun dihukum mati. Wa kadzalika sahha an Jundab, demikian pula telah sahih dari sahabat Rasul yang bernama Jundab. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada kisah tadi hukuman mati terhadap tukang sihir dari 3 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hafsah, Jundab dan Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum jami'an. Sekali lagi, ini hukuman bagi tukang sihir di dunia, dihukum mati. Meskipun ada khilaf di antara para ulama, apakah perlu dimintai tobat dulu ataukah tidak. Namun yang rajih wallahu alam, langsung dihukum mati oleh pemimpin kaum muslimin tanpa dimintai tobat terlebih dahulu. Karena tadi mereka telah murtad dari al-Islam. Kemudian fihi masail. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, tafsir ayatil Baqarah sudah kita lewati tadi, ayat 102. Wa tafsir ayatin Nisa, tafsir surat An-Nisa, ini sudah beberapa kali kita lewati, yu'mina bil jibti wa taghut. Kemudian tafsir surat An-Nisa tadi ayat yang ke-51. Yang ketiga, tafsir jibti wa taghut wal farqi bainahuma. Tafsir dari Umar bin Khattab tentang apa makna jibti wa taghut. Sudah kita sampaikan perbedaannya. Kalau al-jibti itu perbuatan dan perkataan. Adapun at-taghut berkaitan dengan apa? Individu yang melakukan. Yang keempat, anna taghut qad yakunu minal jin wa qad yakunu minal ins. Namanya taghut
itu bisa dari jin, bisa juga dari apa? Manusia. Dan di antara makna at-taghut kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Setiap yang disembah selain Allah dan dia ridha untuk disembah. Ya. Orang sujud kepadanya dia ridha. Ini namanya apa? At-taghut. Ya, orang itu menyembah dirinya dia ridha. Ini namanya at-taghut. Ini bisa dari kalangan jin. Tadi jin disembah oleh dukun, jin disembah oleh tukang sihir. Jinnya namanya apa? Taghut. Dan juga apa? Yang menyembah. Yang kelima, ma'rifatus sab' al-mubiqat al-makhsusat bin nahi. Ya, memahami 7 dosa yang sangat membinasakan yang Rasul sebutkan secara khusus dalam redaksi hadis tadi. Yang keenam, an-sahir yakfur. Tukang sihir itu kafir. Yang ketujuh, anna yuqtal wala yustatab. Orangnya dihukum mati, yaitu oleh pemimpin kaum muslimin, dan tidak perlu dimintai taubat. Dan yang kedelapan, wujudu hadafil muslimin ala ahdi Umar fa kaifa ba'dahu. Kalau di zaman Umar bin Khattab yang merupakan generasi terbaik umat ada tukang sihir, apalagi zaman sekarang. Ya, sedangkan Rasul mengatakan la ya'ti zamanun illa waladi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek darinya. Namun tadi tidak perlu seorang muslim takut bahaya sihir. Islam sudah memberikan banyak kiat untuk melawan sihir. Yang pertama dengan at-tauhid, kokohkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tawakal kepada Allah, berserah diri, sandarkan semuanya kepada Allah. Karena Allah berfirman, "Faida qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim." Kalau kalian membaca Al-Qur'an, baca ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan, tukang sihir atau sihir tidak akan mungkin bisa menguasai orang yang beriman, yang bertauhid dan yang bertawakal kepada Allah. Kata para ulama, ini 2 kiat melawan sihir dari segi pencegahan, pengobatan maupun setelahnya. Tauhid dan tawakal kepada Allah. Kemudian dengan takwa Allah Azza wa Jalla, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, jagalah agama Allah, Allah akan menjagamu. Jangan takut kepada tukang sihir tersebut. Jaga agama Allah dengan kita melaksanakannya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.